Hey, balik lagi dengan X dari Abenga. Kali ini saya akan membahas topik di luar perbankan syariah, tapi sebenarnya masih berhubungan, yaitu soal carut marut pengelolaan haji. Pertanyaan yang sering sekali muncul adalah, kenapa sih antrian haji di Indonesia sampai puluhan tahun? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu balik ke tahun 90-an, ketika orang bisa berangkat haji tanpa antri. Ya jelas saja nggak perlu antri, kan peminatnya cuma dikit. Gak banyak orang Indonesia yang cukup kaya untuk bisa pergi haji. Jadi ya orang bisa aja daftar 2 bulan sebelum berangkat. Biar hajinya kapan? Ya ketika daftar lah, ngapain nunggu lama-lama? Seiring berjalannya waktu, kan orang kaya di Indonesia makin banyak tuh. Peminat haji jadinya makin banyak juga. Pada suatu titik, orang jadi harus daftar beberapa bulan sebelum berangkat. Kalau lewat ya berangkatnya tahun depan, karena kuota tahun ini sudah penuh. Sampai pada suatu titik lagi, orang harus daftar lebih dari 1 tahun sebelumnya untuk bisa berangkat haji. Di titik ini akan muncul dua fenomena. Yang pertama, biaya haji nggak bisa dipastikan ketika orang daftar, karena jaraknya jauh antara pendaftaran dan waktu berangkat. Efeknya adalah, orang harus store perkiraan biaya haji untuk tahun depan, tapi ntar pas sudah mau berangkat, ada kemungkinan butuh tambahan biaya. Yang kedua, orang-orang mulai kasak-kusuk nih. Wah, sekarang kalau daftar haji berangkatnya baru tahun depan nih. Buru-buru daftar lah. Tapi saya nggak punya uang cash nih. Uangnya baru ada tahun depan. Tapi kalau saya daftarnya tahun depan, berangkatnya masih 2 tahun lagi dong. Di saat seperti ini, datanglah bank syariah. Tss, gimana kalau ngutang ke saya aja? Ntar bayarnya bisa nyicil sampai tahun depan. Gimana? Deal gak? Deal. Jadilah orang yang seharusnya belum mampu untuk berangkat bisa disulap jadi dapat nomor antrian haji. Makin banyak orang yang ngantri haji pakai jalur hutang, makin banyak pula antriannya. Jadinya makin banyak lagi yang hutang. Udah kayak dengaran setan lah. Kalau udah kayak gini, pertanyaan berikutnya adalah, kalau emang dana talangan haji itu banyak mudaratnya, kenapa kok dibolehin? Untuk bisa menjawab ini, kita harus balik ke fatwa TSN MUI nomor 29 tahun 2002 yang ngebolehin bank syariah kasih utang buat setoran haji. Dari awal, fatwa ini menuai pro kontra dari banyak pihak, yang kontra kebanyakan dari pihak pemerintah atau Kemenak, dan ulama-ulama non-MUI. Puncaknya di tahun 2016, ketika Menteri Agama bikin peraturan menteri yang melarang bank syariah menyediakan produk dana talangan haji. Aturan ini udah kayak macan ompong, karena hanya bisa mengatur bank syariah. Ancamannya cuma mentok di pencabutan status sebagai bank penerima setoran haji, yang mana cuma bank syariah yang bisa menerima setoran haji. Sementara itu, lembaga keuangan syariah non-bank macam perusahaan multifinance, koperasi, dan pinjol, plus bank konvensional tidak tersentuh aturan ini. Bank syariah yang ada pintar juga bisa mengelak dari aturan ini. Tinggal bikin aja anak atau sister company multifinance syariah. Kelar deh. MUI sendiri cenderung pro dengan dana talangan haji. Bahkan di tahun 2020, MUI menerbitkan fatwa yang menguatkan fatwa tahun 2002 bahwa dana talangan haji itu boleh. Gak percaya dengan omongan saya? Silakan googling sendiri kalau nggak percaya. Jadi gimana cara memecah lingkaran setan ini? Kalau saya sih kepikiran gini ya. Pemerintah harus membuat undang-undang yang melarang semua lembaga keuangan untuk kasih utang setoran haji. Kalau perlu, ada ancaman denda atau penjaranya juga. Bikin aturan ya setengah-setengah lah. Kalau cuma level peraturan menteri mah, gak bakalan ada yang takut. Kalau teman-teman sendiri bagaimana? Ada yang punya ide lain yang lebih bagus? Silahkan tulis di kolom komentar ya.